Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amanda Putri dengan NIM 2410911320016. Saya pada video kali ini akan menjelaskan tentang surface anatomy atau anatomi permukaan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Eliandri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari anatomi itu sendiri. Jadi, anatomi itu terdiri dari dua kata, yaitu ana dan tomi. Ana berarti habis atau ke atas, sedangkan tomi artinya memotong. Jadi, anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Anatomi ini meliputi struktur-struktur makroskopis, itu tanpa pembesaran, dan juga struktur mikroskopik dengan bantuan pembesaran. Selanjutnya ada istilahnya yaitu posisi anatomis. Nah, pada posisi anatomis, badan berdiri tegak. Yang kedua yaitu kepala, mata, dan juga kaki itu menghadap ke depan. Yang ketiga, anggota badan atas itu merapat, khususnya di lengan atas dan merapat ke bagian badan. Dan telapak tangan itu menghadap ke depan, bukan ke samping atau ke belakang. Selanjutnya yaitu ibu jari tangan menjauhi bidang median. Jadi ibu jari ini menjauhi bidang median tubuh, yaitu maksudnya menghadap ke luar. Ibu jari menghadap ke luar. Lanjut yaitu sumbu utama tubuh. Sumbu utama tubuh itu ada 3, biasa disebut dengan planum cardinale. Yang pertama yaitu planum sagittalis. Planum sagittalis itu yang ini. Planum sagittalis ini membagi tubuh menjadi sinistra dan dextra, atau menjadi kiri dan kanan. Yang kedua yaitu planum frontalis atau coronalis. Planum frontalis ini membagi tubuh menjadi anterior dan posterior, atau membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Yang ketiga yaitu planum horizontalis. Planum ini membagi tubuh menjadi superior dan inferior, atau menjadi atas dan bawah. Planumnya yang ini. Selanjutnya, pembagian dari tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kaput dan kolum. Kaput ini kepala dan kolum itu leher. Yang kedua yaitu trunkus, batang tubuh. Nah, trunkus ini bisa terbagi lagi jadi toraks atau dada, abdomen atau perut, dan pelvis atau panggul. Yang ketiga yaitu membrum atau ekstremitas, atau biasa kita sebutnya itu alat gerak. Alat gerak ini dibagi lagi jadi 2, yaitu membrum superius atau yang di atas, dan membrum inferius atau yang di bawah. Yang pertama yaitu regio kaput dan kolum. Seperti pada gambar bisa dilihat, pada regio ini terdapat organ-organ lain yang melengkapi regio kaput dan kolum, seperti rambut, mata, hidung, telinga, dan yang lainnya. Regio kaput ini dasarnya yaitu kranium atau tengkorak. Pada gambar ini bisa dilihat beberapa tulang yang familiar pastinya. Ini ada tulang frontal, ini parietal, ada tulang oksipital juga di belakang. Habis itu ada tulang dahi, ada tulang lakrimal di bagian mata ini. Ada juga zigomatik atau tulang pipi, ada tulang maksila itu yang di rahang atas, dan di rahang bawah itu tulang mandibula. Dan ada juga ini seperti garis-garis di antar tulang ini. Ini yaitu sendi yang gak bisa bergerak, atau biasa disebut dengan sutura.
Selanjutnya itu ada organ rambut. Nah, rambut manusia itu tidak bisa dibedakan dengan rambut hewan karena pada manusia itu hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu, tidak seperti hewan yang hampir tumbuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada manusia, yang umumnya tumbuh rambut itu di kepala, habis itu di alis, di bulu mata. Pada laki-laki itu terkadang tumbuh di kumis dan juga di janggut. Selain itu, tumbuh juga di bagian ketiak dan di bagian kemaluan. Pada umumnya, rambut ini berfungsi untuk melindungi. Jadi misalnya rambut yang tumbuh di atas kepala itu berarti ya berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benda-benda yang jatuh misalnya seperti air hujan atau debu. Nah, itu akan dilindungi rambut dan akan dialirkan ke belakang atau ke samping. Jadi tidak langsung ke depan muka. Jadi tidak langsung ke depan muka sini. Meskipun ada aja yang lolos ke depan muka, ada rambut selanjutnya yang melindungi, yaitu ada alis. Seperti kita ketahui, alis kita itu berbentuk cekung atau melengkung seperti bulan sabit. Nah, ini ada fungsinya, yaitu mengalirkan air atau benda apapun yang jatuh tadi ke kanan atau enggak ke kiri dari mata. Jadi benda tersebut tidak langsung jatuh ke mata. Begitu juga dengan bulu mata kita, berfungsi untuk double protection untuk mata kita yang sensitif. Pada area ketiak, rambut yang tumbuh itu biasanya berfungsi untuk mengurangi gesekan di antara anggota tubuh. Dan pada bagian kemaluan, biasanya rambut berfungsi untuk melindungi kemaluan itu pada saat berhubungan intim atau dari benda-benda asing. Selanjutnya ada bulbus oculi. Bulbus oculi atau biasa kita kenal dengan bola mata, ini merupakan organ terluar dari sistem penglihatan kita yang rumit. Mulai dari kornea sampai dengan optic nerve di paling belakang ini. Dan bulbus oculi ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu sklera ini yang putih, habis itu ada koroid, dan lapisan yang paling dalam itu retina yang kuning-kuning. Selanjutnya ada nasal atau hidung. Pada hidung manusia ini ada 2 jenis tulang, jadi bukan hanya satu. Ada tulang sejati, yaitu tulang utama, dan yang kedua itu tulang rawan. Nah, fungsi tulang rawan di sini untuk membentuk ujung hidung dan juga untuk fleksibilitas. Selain itu, fungsi dari tulang hidung ini untuk melindungi saraf dan pembuluh-pembuluh darah yang ada di hidung. Selanjutnya ada auris atau telinga. Garis besarnya, auris ini dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Struktur atau bagian yang paling kelihatan sama kita mungkin itu daun telinga ya, atau biasa disebut dengan auricula. Nah, auricula ini terbuat dari tulang rawan yang melekat pada kulit yang miring gitu. Nah, auricula ini berfungsi untuk mengumpulkan dan melokalisasi suara. Pada struktur telinga yang lebih dalam ada namanya cochlea, bentuknya seperti cangkang siput. Ini cochlea ini berfungsi untuk menghubungkan dengan saraf. Setelah regio kaput dan kolom yang tadi, selanjutnya ada regio toraks atau dada. Seperti yang kita ketahui, di toraks kita, di dada kita itu ada yang namanya coste atau tulang rusuk.
Tulang rusuk itu dibagi jadi 3 ya, sejati, palsu, dan melayang. Tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak yang ada di dalamnya, seperti jantung atau paru-paru dan yang lain-lain. Selain itu, ada juga tulang di tengah, ini tulang dada atau biasanya namanya sternum. Dan ini clavikula dan scapula di gelang bahu. Selanjutnya yaitu regio abdomen. Regio abdomen ini bisa dibagi menjadi 4 dan bisa juga dibagi menjadi 9. Pada kuadran 9 ini yang left hypochondriac, right hypochondriac, left lumbar, right lumbar, left iliac, right iliac, epigastric, umbilical, dan hypogastrik. Pembagian ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses diagnosa. Misalnya, terasa sakit pada bagian umbilical region yang ini. Maka dapat diperkirakan ada yang salah pada organ usus besar atau usus halus, atau bisa juga di lambungnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu regio pelvis. Regio pelvis ini merupakan regio yang terdapat di dalamnya organ reproduksi, yaitu penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan. Pada penis terdapat kulit yang menutupi glans penis, biasa disebut dengan sperma. Nah, sperma ini merupakan cairan putih yang berbau busuk dan perlu dibuang karena ia dapat membahayakan vagina pada saat berhubungan intim. Dan terdapat 3 lubang berbeda pada organ genitalia perempuan. Yang pertama, dari paling belakang yaitu lubang anus. Lubang anus ini terhubung langsung dengan usus besar dan berfungsi untuk mengeluarkan feses. Yang di tengah yaitu lubang vagina. Lubang vagina ini berperan dalam ovulasi. Dan yang paling depan yaitu lubang uretra. Lubang uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dan terhubung langsung ke kandung kemih. Setelah regio pelvis, ada regio ekstremitas. Nah, tadi ekstremitas ini dapat dibagi jadi 2, yaitu superior yang di atas dan inferior yang di bawah. Ekstremitas superior yaitu tangan, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu brachium atau lengan atas, yang kedua yaitu metabrachium lengan bawah, dan yang ketiga yaitu manus atau tangan. Bisa dilihat di manus ini ada pollex, ada index, ada tertius, ada quartus, dan ada quintus. Selanjutnya yaitu ekstremitas inferior atau kaki, bisa dibagi jadi 3 lagi, yaitu femur atau paha, habis itu yang kedua adalah crus atau betis, dan yang ketiga adalah pes atau kaki. Di kaki ini ada planta, telapak kaki, ada hallux, ada digitus secundus, ada tertius, quartus, dan minimus. Ya, saya kira sekian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang surface anatomy atau anatomi permukaan. Jika terdapat kekurangan, maka berasal dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.